gitu. Nah, kita akan sedikit mengulas ya, apa sih sebenarnya yang pernah kita bahas atau yang pernah kita pelajari di SMA atau studi sebelumnya, dan apa yang baru kira-kira ketika kita masuk di sebuah universitas ya. Nah, di SMA biasanya kita sudah dikenalkan terkait fungsi ya. Kalau teman-teman pernah lihat fungsi, pasti yang berhubungan dengan X dan Y, kemudian ada koordinat, dan biasanya fungsi itu masih dua dimensi ya, masih dua dimensi. Kemudian ada fungsi eksponensial. Biasanya kalau fungsi itu kan ada banyak macamnya, ada fungsi linear dan fungsi eksponensial. Fungsi linear itu biasanya grafiknya atau garisnya, garis fungsinya itu lebih ke lurus ya, atau garisnya vertikal atau horizontal. Tapi kalau udah eksponensial, garisnya itu ditandai dengan garis-garis yang melengkung gitu. Nah, di SMA juga pasti sudah belajar tentang vektor ya. Kalau vektor itu adalah nilai yang mempunyai arah. Tuh. Nah, kira-kira apa sih yang baru ya ketika kita masuk ke universitas? Kita akan membahas tentang multidimensional function, jadi fungsi-fungsi yang bisa diaplikasikan terhadap dimensi-dimensi ruang ya. Biasanya 3 dimensi. Dan kita juga pasti kalau kita lebih dalam lagi akan dikenalkan juga fungsi yang lain, atau mungkin teman-teman belum pernah dengar terkait fungsi 4 dimensi ya. Biasanya 4 dimensi itu koordinatnya bukan hanya X, Y, Z, tapi udah ada koordinat satu lagi, yaitu koordinat T atau koordinat waktu gitu. Nah, selain itu ada materi tentang complex number, terus nanti ada turunan, integral, hingga vektor-vektor yang ada di koordinat sistem. Next. Nah, terkait fungsi linear nih. Fungsi linear itu dasarnya adalah satu persamaan, yaitu Y sama dengan mx plus c, di mana m adalah gradien. Nah, gradien ini adalah suatu istilah dan suatu variabel dan suatu konstanta yang menentukan kemiringan dari garisnya nih. Kalau teman-teman punya fungsi y sama dengan 2x plus 1, artinya gradiennya adalah 2 ya, dimana 2 ini adalah konstanta dari x-nya gitu. Ini juga ada beberapa latihan ya untuk overview pelajaran matematika pas SMA ya, bisa teman-teman kerjakan nanti gitu. Next. Berikutnya adalah fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial ini dasar rumusnya yaitu y sama dengan a b pangkat x, di mana x ini adalah variabelnya ya. Kenapa dipangkatin? Biasanya ini akan membentuk fungsi-fungsi yang akan membentuk lengkungan ya, garis lengkung gitu. Ini juga ada overview latihan yang bisa teman-teman kerjakan ya. Next. Nah, kemudian tentang vektor. Nah, vektor sendiri adalah besaran yang memiliki arah dan magnitudo. Jadi sebenarnya vektor juga ada sangkut pautannya nih sama fungsi yang sudah kita bahas ya. Nah, karena vektor itu didasari oleh arah, maka biasanya kita tuliskan sebagai vektor itu menggunakan kurung siku yang berbeda nih. Teman-teman bisa ngelihat perbedaan antara koordinat biasa dengan koordinat yang disebut vektor ya. Ini juga ada latihannya, silakan dicoba nanti ya. Next. Oke, secara garis besar itu adalah overview tadi terkait materi-materi yang dipelajari di SMA. Nah, selanjutnya apa sih yang akan kita pelajari di mata kuliah matematika dasar atau kalkulus saat ini ya? Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sistem bilangan. Ya, kita akan mengetahui bilangan itu sebenarnya ada apa aja, ada bilangan real dan segala macam. Kemudian nanti kita belajar tentang grafik dan fungsi, limit, turunan, integral, dan aplikasi limit dan turunan gitu ya. Next.
Oke.